سيدنا حبيبنا من أشرفنا رسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله يعني بيته وأصحابه الكرام لا يجد المسلم لا يجد الحسن البصري وسيدنا جل وعلا وجل الشيخ القادر سيدنا جل الشيخ محمد كريم السلمان عمدني والشيخ محمد أشرف بن عبد الله الجليل والشيخ محمد كشف الأعمال والأسماء الرجال والشيخ المبتدئ المطلوب من البندري إلى مشايخنا معلمنا والدينا ومعلمنا وقرابتنا ديواننا وعلينا ونحن إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأمر والشر والمغفرة والعفو علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا وأخواتنا وأموالنا والصغار المعلومين ونفعنا بخصوصية وكرامة الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا العفو والمغفرة والهداية وأسلكهم وحسن خاتمة في خير ورد وعافية على هذه النية وعلى كل إيمان وبسم الصالح بهذا الجنة يا رب الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ikram rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya Tuhan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Syarihul Muhtadin yang membicarakan tentang bab mandi wajib. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnatan tasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan melanjutkan bab mandi wajib, artinya segala yang mewajibkan mandi. Yang pertama kemarin adalah
meninggal bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan mandi karena keluar darah haid. Kemudian yang ketiga, karena keluar darah nifas. Darah haid itu bagi perempuan penyakit bulanan. Orang bahasa kampung datang bulan. Datang bulan bahasa kampungnya. Bahasa kerennya menstruasi. Bahasa Arabnya haid. Kalau bahasanya. Kemudian yang ketiga karena keluar darah nifas. Darah ini yang keluar darah nifas bagi perempuan juga, yaitu setelah lahiran atau bersalin. Itu darah nifas. Kemudian yang keempat yang menyebabkan mandi wiladah, melahirkan. Melahirkannya itu pun wajib mandi juga. Iakah wajib mandi apabila Anda mendirikan sholat wajib. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah janabah yang menyebabkan mandi juga. Janabah artinya hubungan intim, ya hubungan suami istri, ya apabila berhubungan itu janabah junub kan, itu mewajibkan mandi juga, ya kan. Keluar atau tidak keluar tetap wajib mandi. Apalagi sampai keluar, ya. Kemudian kita menyambung pada malam hari ini qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amin. Kalau seorang memasukkan zakarnya ke dalam zakar, apakah wajib atas keduanya mandi? Ya. Kalau seseorang memasukkan zakarnya ke dalam zakar, dia akan masukkan pistol ke dalam pistol, apakah wajib atas keduanya mandi? Syekh Syihabuddin Ramli berkata, wajib atas keduanya mandi karena dianggap perbuatan itu memasukkan zakar ke dalam vaginah, maka perbuatan itu mewajibkan mandi bagi keduanya. Dan terjadilah pula janabah bagi lelaki dan perempuan karena keluar air mandinya sendiri yang pertama, yang baik keluar pada waktu bangun atau keluar pada karena melihat sesuatu yang merangsang seks, ya, atau karena lainnya, atau di dalam tidur seperti bermimpi, mimpi basah. Nah, maka ini mewajibkan mandi. Baik air mani itu keluar dari tempat keluarnya yang biasa, ialah kubur yang ada di depan, sekalipun keluar dari dua kubur orang yang banci, atau keluar dari tempat lain seperti kubur atau lubang yang terbuka,
di bawah sulbi lelaki, ialah tulang belakang atau di bawah tarik perempuan, yaitu semua tulang dada. Tetapi dengan syarat jalan yang biasa tertutup dan keluar air mani itu dengan tidak karena sakit, bukan karena sebab sakit. Tetapi kalau jalan yang biasa tidak tertutup atau air mani yang keluar itu disebabkan sakit, maka tidaklah terjadi janabah. Tidak terjadi janabah kalau dikarenakan sakit keluarnya. Tetapi kalau tempat keluar air mani tadi memang dari asal kelahirannya seperti dilahirkan dengan kubul di depan yang tertutup, terjadilah janabah karena keluar air maninya dari lubang yang terbuka tadi, sekalipun air mani itu keluar disebabkan sakit. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Dikeluarkan dari kata air maninya sendiri adalah air mani orang lain. Dikeluarkan dari kata air maninya sendiri adalah air mani orang lain, seperti air mani yang keluar dari kubur anak perempuan atau kubur perempuan yang diperkosa atau dari orang yang tidur sebelum mandi, maka tidaklah terhitung janabah baginya, karena keluar air mani itu bukan air maninya sendiri, maka tidak wajib baginya mengulang mandinya. Dan keluar dari kata yang pertama ialah keluar untuk kedua kali, seperti perempuan memasukkan air maninya yang telah keluar ke dalam vagina, setelah itu keluar lagi, maka tidaklah terhitung janabah baginya, karena keluar air mani yang kedua kali ini, sekalipun berasal dari air maninya sendiri. Kalau keluar air mani lelaki dari kubul perempuan sebelum mandi, maka dilihat jika usia perempuan itu sudah mempunyai syahwat bersenggama, seperti sudah mencapai usia balik dengan kehendaknya sendiri pada saat bangun, maka terjadilah janabah, sekalipun diyakinkan tidak keluar air maninya di dalam senggama, karena diduga bahwa air maninya bercampur dengan air mani laki yang keluar tadi, maka dugaan di sini dijadikan yakin. Barang siapa yang merasa air maninya keluar, maka hendaklah dia memegang zakarnya, dan kalau dilihatnya air maninya tidak keluar, maka tidaklah wajib mandi. Barang siapa yang merasa air maninya keluar, maka hendaklah dia memegang zakarnya, dan kalau dilihatnya air maninya tidak keluar, maka tidaklah wajib mandi. Dan yang dimaksudkan dengan keluar mani pada lelaki dan perempuan yang masih gadis ialah sampai seukuran kepala zakar apabila dimasukkan ke dalam vagina, dan bagi perempuan yang janda sampai keluarnya ke tempat yang wajib dibasuh pada saat mandi janabah.
Adapun dalil wajib mandi karena keluar air mani adalah berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan oleh Ummu Salim kepada Rasulullah yang katanya bahwa Allah tidak malu dari yang benar. Karena itu wahai Rasulullah, apakah wajib mandi bagi perempuan apabila bermimpi? Nabi SAW menjawab, na'am, idza ra'atil ma'a. Artinya iya atau bahkan gitu. Kalau dia melihat air mani. Jadi misalnya bermimpi, ya bagi perempuan ya bermimpi apakah mandi, wajib mandi. Nah, wajib sudah Nabi apabila melihat air mani itu ada. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salmah. Yang dimaksudkan wajib mandi apabila dia bermimpi. Ya, yang dimaksudkan wajib mandi apabila dia bermimpi. Air mani lelaki dan perempuan dapat dikenal melalui salah satu dari tiga ciri. Melalui salah satu dari tiga ciri. Satu, keluarnya terpancar-pancar sekalipun tidak dirasakan lezat, dan baunya ya. Karena di dalam Al-Quran diterangkan khuliqa min ma'in dafiq. At-Tariq ayat 6. Artinya dia diciptakan dari air yang terpancar. Kedua, dengan merasa lezat pada saat keluarnya. Ciri yang kedua ya. Dengan merasa lezat pada saat keluarnya, sekalipun tidak terpancar-pancar karena sedikit, dan karena merasa lezatnya dan sesudah keluar zakarnya menjadi lemah dan hilanglah syahwatnya. Yang ketiga, cirinya dengan melalui bau seperti bau adonan tepung, seperti bau adonan tepung gandum, atau seperti bau mayang kurma. Ya, mayang kurma baunya. Dan kalau kering seperti bau putih telur, sekalipun keluarnya tidak terasa lezat dan tidak terpancar seperti air mani yang masih tertinggal yang keluar sesudah mandi. Dan kalau ada salah satu dari tiga ciri tadi pada yang keluar dari lelaki maupun dari wanita, maka wajiblah mandi. Karena yang keluar tadi jelas air mani. Dan jika tidak ditemukan ciri seperti yang ditemukan di atas, umpamanya warnanya merah seperti warna darah, dan yang keluar dari lelaki bukan berwarna putih dan tidak pula kental, dan yang keluar dari perempuan warnanya bukan kuning dan bukan cair. Dan kalau tidak ditemukan salah satu dari tiga perkara tadi, tidaklah wajib mandi. Karena yang keluar bukan air mani sekalipun berwarna putih dan kental yang keluar dari lelaki, atau warna kuning dan cair yang keluar dari perempuan.
Karena air mani lelaki berwarna putih kental dan air mani perempuan berwarna kuning dan cair. Kebiasaannya dan tidak jarang berbeda dengan sifat-sifat tadi. Kalau seseorang ragu tentang sesuatu yang keluar, apakah air mani atau mandi, seperti orang yang baru bangun dari tidurnya, dilihatnya yang keluar berwarna putih dan kental, maka ia dapat menetapkan salah satu dari air mani atau mandi dan berlaku hukum terhadap dirinya menurut jenis yang dipilihnya. Kalau yang dipilihnya bahwa yang keluar tadi termasuk air mani, maka dirinya dianggap dalam keadaan junub dan berlakulah atas dirinya hukum yang berlaku atas orang yang junub, ialah haram berhenti di dalam masjid, membaca Quran dan sebagainya, sebagaimana yang berlaku bagi orang junub, dan wajib mandi. Dan kalau yang dipilihnya yang keluar tadi hanya wadi atau mandi, maka wajib atasnya berwudu kalau dahulunya ia sudah berwudu, membasuh kubur dan bagian yang terkena air mandi atau wadi tadi, baik pakaian maupun tubuh. Kalau ia telah memilih salah satu dari dua jenis, ia boleh mengubah pilihannya kepada orang lain dan berlakulah pada dirinya pilihannya yang kedua. Dan ini akan diterangkan kemudian dengan cara lebih berhati-hati. Dan mungkin juga tidak dilaksanakan sesuai dengan pilihannya yang kedua, kecuali pada yang akan datang. Inilah yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Tetapi yang diterangkan oleh Syekh Ramli di dalam kitabnya Nihayah, kalau pilihannya yang keluar itu air mani, tidaklah haram baginya sebelum mandi barang yang diharamkan bagi orang yang junub, karena diragukan terjadi janabah. Syekh Ibnu Katsir berkata, dikiaskan dengan masalah itu, kalau dipilihnya yang keluar itu wadi, maka tidak menajiskan barang yang dikenainya. Karena itu tidak wajib membasuhnya karena ragu tentang yang menajiskan, dan diperkirakan bahwa yang keluar itu tadi adalah bukan wadi. Kalau seseorang melihat air mani pada pakaiannya dan pakaian itu hanya dipakainya sendiri, tidak ada orang lain yang memakainya, atau dilihatnya di kasur yang ditidurinya yang orang lain tidak pernah tidur di tempat itu selain dari dia sendiri, maka wajiblah atasnya mandi karena janabah telah terjadi pada dirinya, dan wajib mengulang sholat yang dikerjakannya sesudah diyakininya keluar air maninya, baik air mani yang dilihat itu pada pakaiannya atau pada luar pakaiannya. Inilah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam
kitab Syarah Ramadan. Syekh Ramli berkata di dalam kitabnya yang demikian itu kalau dilihatnya air mani di pakaiannya. Tetapi kalau dilihatnya di luar pakaiannya, maka tidak wajib mandi karena diperkirakan air mani itu dari orang lain. Demikian juga wajib atasnya mandi dan mengulang sholat jika dilihatnya air mani di tempat tidurnya di mana ia tidur bersama dengan orang lain. Kalau terbukti bahwa air mani itu tidak dapat dikatakan dari orang lain. Umpamanya ia tidur dengan anak-anak yang usianya tidak lebih dari 9 tahun atau orang yang buntung. Adapun kalau yang tidur tadi diperkirakan dapat mengeluarkan air mani, umpamanya berumur 15 tahun atau lebih dan bukan buntung zakarnya, maka tidak wajib atas keduanya mandi dan mengulang sholatnya, tetapi hanya sunat bagi keduanya. Sekalipun diyakininya salah seorang dari keduanya junub, dan jika kalau keduanya tidak mandi, maka tidak boleh yang seorang mengikut sholat yang lainnya. Karena diperkirakan bahwa yang ikutnya itulah yang junub. Dapat dimengerti dari semua itu bahwa yang mewajibkan mandi itu ada 5 perkara saja dan tidak lebih dari itu. Kalau seluruh tubuh kena najis, tidak diwajibkan mandi, tetapi hanya diwajibkan menghilangkan najis, sekalipun dengan mengikis kulit. Kalau anak laki dan anak perempuan bersenggama, maka wajib atas walinya menyuruh mandi. Haram atas orang yang junub seperti yang diharamkan atas orang yang berhadas kecil, seperti apa yang telah diterangkan dahulu. Dan haram bagi orang yang junub yang beragama Islam yang balik berhenti di dalam masjid atau serambinya atau terasnya. Dan yang dimaksudkan dengan berhenti yang diharapkan ialah berhenti sekalipun sebentar. Inilah yang diperkuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Bukhari. Barangkali sampai sini aja yang dapat turun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah SWT pun sama dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan tanpa muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, mudah-mudahan pada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.